Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 3 pembelajaran ketiga. Sebelum masuk ke materi, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah IPA. IPA nanti materinya adalah tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Sedangkan mata pelajaran yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Nah, materi yang dibahas pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah menuliskan informasi penting dengan kata baku. Pada mata pelajaran IPA, kita akan membahas tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Allah itu kan menganugerahkan beragam tumbuhan dan hewan agar kita bisa mengambil manfaatnya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tersebut tidak diiringi dengan sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi keseimbangan atau banyak terjadi ketidakseimbangan. Tumbuhan dan hewan itu dapat mengalami penurunan populasi. Hal itu disebabkan oleh rusaknya habitat dan pemanfaatan secara berlebihan. Oleh karena itu, upaya pelestarian tumbuhan dan hewan beserta habitatnya sangat diperlukan. Pelestarian tumbuhan dan hewan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Kelestarian tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan yang akan datang. Pelestarian tumbuhan dan hewan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli tumbuhan dan hewan tersebut berada. Sedangkan pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Selain pelestarian in situ dan ex situ, kalian dapat menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan dengan berbagai usaha. Berikut beberapa contoh usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah cara melestarikan tumbuhan. Cara melestarikan tumbuhan yang pertama itu adalah menjaga lingkungan tempat hidup tumbuhan agar tumbuhan dapat melangsungkan siklus hidupnya dengan baik. Cara yang kedua itu adalah tidak menebang pohon sembarangan. Cara yang ketiga ini adalah melakukan tebang pilih. Artinya atau arti dari tebang pilih itu adalah menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Cara yang keempat itu adalah melakukan reboisasi untuk mengisi lahan yang kosong. Kemudian langkah yang kelima itu adalah memelihara tanaman dengan benar, dengan cara mencari informasi lebih banyak mengenai keberagaman tumbuhan. Sedangkan cara melestarikan hewan itu antara lain yang pertama adalah menjaga habitat hewan agar hewan, terutama hewan langka, tetap berada di habitatnya. Cara yang kedua itu adalah tidak berburu hewan secara sembarangan. Cara yang ketiga itu adalah melindungi hewan langka. Cara yang keempat itu adalah melakukan penangkaran hewan langka. Yang cara kelima adalah mendirikan tempat-tempat perlindungan. Berikut beberapa contoh pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini gambar berikut ini adalah gambar
Ya, gambar Rafflesia arnoldii atau tumbuhan bunga padma raksasa. Itu memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh, dan masa mekar bunga Rafflesia itu hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Contoh pelestarian hewan selanjutnya itu adalah, ini hewan orangutan. Jadi saat ini ancaman kelangsungan hidup orangutan itu mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan, seperti kerjasama dengan WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Upaya yang kedua itu adalah sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Hewan selanjutnya yang perlu dilindungi itu adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini termasuk hewan yang langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebab menurunnya ini antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan membahas tentang menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Nah, salah satu cara menemukan informasi teks itu adalah dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan bahasa baku atau kata baku dan kalimat efektif. Nah, penyajian informasi melalui peta pikiran itu dapat memudahkan dalam memahami dan mengingat informasi. Cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak materinya. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.